Pianang ulun tangisi kada sakira diri ulun marista. Salam Bilik Budaya. Halo sanak-sanak budaya, kembali lagi bersama kami di podcast Bilik Budaya, di mana setiap podcast yang kami bawakan selalu menampilkan narasumber yang luar biasa kompeten di bidangnya masing-masing, dan juga pastinya dengan tema yang menarik. Nah, pasti kalian penasaran kan siapa narasumber kita pada hari ini? Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas pada hari ini? Oke, langsung saja bersama saya Syifa yang akan membawakan podcast bersama Amang Syahil dan Amang Tony dengan tema yaitu bincang santai mengenai musik panting salawat. Assalamualaikum Amang. Boleh nggak kira-kira Mang kita ngobrolin tentang musik panting salawat? Boleh. Tapi sebelumnya mungkin dong Amang bisa ngasih tahu nih sama teman-teman di rumah, kira-kira definisi secara umum musik panting itu gimana sih Mang? Kalau untuk panting salawat itu agak berbeda lawan musik panting biasa. Sebabnya ada tambah-tambahan alat-alat modern, nang kayak organ, nang kayak bass, nah itu tambahan. Selain daripada alat musik panting biasa. Selain alat musik, selain itu ada apa lagi Mang? Kalau lagu diambil dari lagu-lagu basic, lagu-lagu religi, masalah agama lah. Masalah agama. Kira-kira kalau musik panting salawat itu pertama kalinya ada di Kabupaten Tapin itu kapan ya Mang? Atau terbentuknya musik panting salawat di Kabupaten Tapin? Itu sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Mungkin bisa diceritain Mang sedikit tentang awal mula terbentuknya musik panting di Kalimantan Selatan. Maaf, mungkin musik panting salawat di Kabupaten Tapin. Ya. Itu terbentuknya pertama kita melihat musik panting biasa itu kurang diterima dulu karena Kabupaten Tapin ini bergelar dengan Serambi Madinah. Nah dari situ musik panting biasa tuh ada main lagi lah, di Jawa bahasa kitanya tuh pakum. Lalu ada ide kalau masalah Serambi ini menuju ke Islamian musiknya. Lalu kayak apa musik panting kita tuh supaya terangkat, lalu dibentuklah yang ada selawat-selawatnya. Akhirnya dicoba, akhirnya diterima, alhamdulillah, sampai puncaknya itu diberangkatkan ke Istana Negara gitu. Selain itu Mang, kira-kira ini kan Amang bawa musik panting dari Kabupaten Tapin. Iya. Nah, ciri khasnya apa deh Mang? Boleh tahu nggak kira-kira ciri khasnya? Kalau panting ini lain ciri khas kita lah. Ini ciri khas, kadang ciri khas pang ini modifikasi bahasa. Modifikasi. Kalau di kita tuh kepalanya ciri khas ada mayang maurai, ada mayang marakai, ada putri menjanguk, ada lalai gajah. Cuma sulitnya tuh mencari contohnya itu, namun kadalah orang tua bahari mungkin ada foto-fotonya lagi. Yang ada tuh masih kayak putri menjanguk, lalai gajah, mayang maurai itu masih ada, yang lainnya itu sudah dicari. Tapi kalau untuk tali pantingnya sendiri Mang, Kabupaten Tapin ada berapa Mang tali panting? Kalau pertama dulu ada 3, artinya dalam 3 tuh satu tali itu ada 2, jadi 6. Cuma satu bunyi itu ada 2. Tapi sekarang ini ditambah 4 supaya memainkannya lebih enak. Kalau yang dulu tuh 3 harus main sampai ke bawah kayak gitar, kadang palas. Kalau 4 nih kalau main ke atas, itu kenyamanannya. Cuma kalau asli kabupaten yang dulu itu memang 3 senar aja, cuma satu senar tuh ada 2 tali yang sama bunyi. Jadi 6 tali tapi 3 bunyi jadinya. 2 tali itu 1 bunyi, jadi 6. Kalau di Kabupaten Tapin Mang, kira-kira daerah mana yang sering mengembangkan musik panting Mang? Untuk sementara ini di Desa Parigi. Di Desa Parigi, Desa Pandahan, Desa Tatakan. Itu yang untuk sementara mengembangkan. Tapi kalau untuk mengembangkannya bagaimana itu sistemnya Mang? Apakah dibuat grup A, grup B, grup C? Iya, dibuat grup. Ada grup masing-masing sudah.
Ada grupnya masing-masing. Yang terdaftar di Dinas Pariwisata. Berarti di mana tadi Mang? Di Parigi? Parigi. Di Parigi. Di Pandahan. Di Pandahan. Di daerah Tatakan. Di daerah Tatakan. Kalau sekarang masih Mang? Masih main? Masih. Nah itu kan banyak generasi muda, apalagi kami yang remaja-remaja Kabupaten Tapin Mang gak tahu tentang musik panting. Nah mungkin Amang-Amang ini berusaha untuk mewujudkan eksistensinya musik panting sendiri. Biasanya musik panting ini ditampilkan di acara apa saja Mang? Acara kawinan. Acara kawinan. Acara penyambutan tamu. Penyambutan Itu tamu. kebanyakannya. Cuma ada juga acara kawinan itu acara malam itu beda lagi. Cuma musiknya musik panting, cuma ada penari-penari khusus katanya. Itu untuk malam acara yang orang menyambut tuh begandut di orang. Tapi wah ini Japin kadang-kadang lagi disambut begandut, soalnya begandut lawan Japin ini beda. Japin ini artinya menari sembarangan aja. Kalau begandut itu ada khusus lagu-lagunya. Ada khusus. Nah setelah itu Mang, seperti yang sudah saya katakan tadi, banyak generasi muda yang kurang tertarik dengan musik tradisional. Nah, salah satunya musik panting. Nah, kalau Amang sendiri pribadi, mungkin dari Amang Syail sama Amang Tony tadi, itu alasan Amang apa sih buat belajar tentang musik panting? Untuk musik panting ini banyak kita manfaatnya. Kalau bagi kami yang sebagian keturunan, yang sebagian kada gitu, nah kalau ada keturunan mau belajar, kawah aja tuh asal bujur-bujur belajar. Apalagi yang keturunan ada daerah tuh cepat lagi belajarnya. Itu kalau yang jelas dulu kita banyak kawan di pemerintahan. Yang kedua dulu belum pernah keluar daerah. Apalagi buat mahasiswa. Wah ini mengembangkannya di mahasiswa, pulang di sekolah-sekolah sudah ada. Kalau Amang Tony sendiri gimana Mang? Alasan belajar main musik panting? Waktu duluan abah yang bisa musik panting ini. Pertama dulu waktu musik panting ada musik panting di Parigi, ya arwah abah yang mau panting ini. Jadi keturunan lah, kada terlalu banyak belajar langsung bisa. Nah selain itu Mang, kalau misalnya ada orang yang ingin belajar musik panting, kira-kira bisa langsung ke Parigi nggak Mang? Nah bisa Langsung langsung ke Parigi. bisa ke tempat Sabtone langsung. Tapi biasanya kesulitan saat latihan musik panting ini apa ya Mang? Kesulitannya tuh ada pakai grip jurang tuh, pakai grip. Cuma ada tekniknya. Ada tekniknya. Awan kalau kita belajar tuh kita ulangakan sejenis not. Tapi not tuh bukan not yang nasional, kita bola not seorang. Nah itu tadi diulahkan notnya. Tapi kalau misalnya dari Amang sendiri nih, tips supaya bisa cepat main musik panting ini bagaimana Mang? Yang pertama harus bisa gitar dulu. Harus bisa gitar. Yang kedua tadi ada kemauannya yang kuat tuh, nah cepat. Ada kemauan yang kuat. Kalau misalnya dari Amang Tony sendiri, mungkin ada tips supaya bisa cepat belajar main musik pantingnya gitu Mang? Pertama tuh harus tahu nada dulu. Harus tahu nada. Dan kalau tahunya itu nyaman mencari, ya kan panting ini kalau pakai apa? Grip. Pakai piling. Apa yang dinyanyikan orang tuh, itu yang dicari. Apa yang kita katakan, seumpama nyanyiannya la, bunyi itu harus mengiringi suara kita. Itu yang penting tuh pertama tahu itu dulu. Mungkin dari Amang-Amang sekarang ini untuk mengembangkan musik panting, apa tantangannya Mang? Kalau sekarang ini tantangan mengembangkan musik panting? Mengembangkan musik panting kalau sementara ini peminatnya nih banyak ke modern nih, nah itu Banyak modern. pusing dulu. Yang kedua tuh tempat latihannya itu, nah saya mengumpulkan orang-orang tuh itu agak sulit, kecuali ada dari keturunan yang mau belajar, nah nyar kawan untuk sementara. Kalau di sekolahan kan itu dari guru-gurunya ada, itu aja. Tapi berbicara tentang musik panting salawat nih Mang, biasanya itu lagu-lagu salawat apa sih Mang yang dibawakan? Itu diambil dari lagu-lagu Habasi, pokoknya dari religi lah. Cuma lagu-lagu panting biasa masuk juga di situ supaya
musik panting kita yang dulu tuh kada hilang kayak itu nah. Sementara dulu musik panting kita tuh kan sebelum ada panting selawat nih vakum benar. Anak main di sini ngali kada diterima lah modelnya kayak apalah. Kita kalau kabupaten ini bergelar Serambi Madinah itu bang, pas itu nah anunya kiblatnya. Berarti awalnya yang dari musik panting biasa berubah jadi musik panting salawat. Cuma musik panting biasa masih ada. Masih ada. Nah kalau misalnya musik panting biasa itu sama dimainkannya ketika acara pengantinan ya Sama, Mang? cuma beda alat aja. Beda alat. Artinya sebagian alat yang ada di musik panting selawat itu tidak ada di musik panting biasa. Soalnya musik panting biasa ini kan menggunakan gong, organ kan ada. Kalau di panting selawat ada organ, ada gong, ada bass gitu nah, gantian gong. Kalau misalnya musik panting biasa itu lagu yang dinyanyikan apa Mang biasanya? Lagu-lagu daerah kita. Lagu-lagu daerah termasuk kita. lagu-lagu kalsel masuk. Lagu-lagu kalsel. Cuma kalau selawat ke sana kada masuk. Soalnya nadanya tuh kada kawas itu, kada ada bassnya, kada ada organnya. Nah selain itu Mang, kalau Ulun boleh tahu, kira-kira pengalaman menarik apa yang paling Amang ingat waktu memainkan musik panting? Pengalaman yang paling menarik? Pengalaman yang menarik tuh waktu di Kalbar. Di Kalimantan. Nah di Kalbar itu di Pontianak sempat tukang panting ini handap ditinggal orang. Nah itu menarik sekali. Di situ bukan lagi tukang panting, sambatannya raja panting di agung-agungan orang daerah Kalbar, tapi yang di Kalbar tuh yang mengundang tuh orang-orang kita rantau yang ada di Kalbar kada pernah lagi bulik, cuma kaganan musik panting lalu diundang ke Kalbar. Nah di situ 2 hari kah anak ditinggal sebulan di situ, cuma kan masalah keluarga apa segala. Nah itu yang paling apa namanya, yang paling apa itu ada terlupakan lah kayak itu. Sampai nang tukang panting ini ibaratnya angkat lagi pada artis. Soalnya habis memanting itu langsung kedada lagi ini ditariki oleh. Soalnya itu kan musik panting berarti tukang panting yang anunya benar, yang lainnya kan terpakai. Yang terpakai ini hilang ke sana, foto sini kayak artis aja lagi dirabutakan orang. Itu kejadian yang luar biasa lah. Di Kalbar itu ada orang Kupang, ada orang Mandarahan di situ. Cuma yang kada pernah bulik lagi ke sini. Sampai menangisan mendengar lagu-lagu kita nah kayak itu nah. Kada pernah lagi ada di sana. Waktu itu dalam rangka acara apa Mang? Acara apa yang kumpul-kumpul orang rantau di situ tuh apa namanya? Kayak orang rantau kumpul di Banjar tuh apa? Berarti sejenis reuni seperti itu Kak Mang? Nah, lain reuni juga nang Perukunan. perkumpulan orang rantau. Luar biasa di Pontianak. Berarti waktu di Kalimantan Barat ya Mang? Kalimantan Barat. Kejadian yang paling berkesan bagi Amang. Nah terus juga di awal tadi Amang sempat bercerita kalau sampai pernah ke Istana Negara. Nah, benar Kak Mang? benar. Nah 2 kali. kira-kiranya itu ceritanya seperti apa ya Mang? Jadi sampai bisa 2 kali ke Istana Negara? Jadi kan musik panting biasanya sudah pernah berangkat dari Kota Baru, dari Tanah Bumbu. Lalu orang hendak musik panting ini yang lain daripada tapi itu musik panting. Lalu kita usul kemarin di provinsi kami ada basic satu-satunya panting selawat. Nah lalu gubernur ngontrol ke sini pas melihat oh ini patut di istana. Nah itu diberangkatkan alhamdulillah. Pertama itu waktu Mega, kedua Jokowi. SBY lah. SBY sudah Mega kan? Sudah Mega SBY. Nah SBY 2 kali berarti itu 2 berangkatnya Mang? kali untuk Kabupaten Tapen. Untuk Kabupaten Tapi. Kalau untuk kabupaten lain kita ikut juga, pasti diperbantukan di Kota Baru kita pernah ikut di Tanah Bumbu, makanya kita tahu seluk-beluk pas di istana itu. Waktu Amang tampil di sana, bagaimana Mang reaksi orang-orang di sana ketika melihat Amang memainkan musik panting tersebut? Di sana itu kita di pintu Kalimantan Selatan, setiap pintu tuh ada hiburan, umpama Kalbar ada, jadi jelas antusias orang Kalimantan yang datang di pintu yang kita hibur itu.
Nah, tadi kan udah bicara tentang cerita menarik nih, Mang. Mungkin selanjutnya cerita yang paling sedih, Mang, ketika Amang memainkan musik panting. Itu yang pernah sedih itu ke daerah gunung. Ke daerah. Nang kada kawa dijalani lagi pakai sepeda kada kawa, pakai mobil kada kawa. Nah itu nambah angkot bergantian. Karena ke jurang naik gunung, ke jurang daerah. Dulu itu Batu Ampar. Itu hanya pasar Miawa aja yang kawa mobil. Ke Batu Ampar itu naik gunung berjalan, turun gunung jalan masih bergantian bawa Agung, tapi itu masih musik panting biasa lah, belum ke ini lagi. Masuk apa ngarannya gua, kayaknya naik gunung, nah itu yang paling apalah pengalaman paling sakit lah. Kira-kira kapan itu kejadiannya, Mang? Itu sebelum 20 tahun lalu sebelum terbentuk Panting Selawat. Sekarang kan masih berusaha mengembangkan Iya. musik panting kan, Mang. Kira-kira harapan Amang ke depannya apa, Mang, untuk musik panting sendiri? Harapan untuk musik Panting Selawat, pengharapan kita mudah-mudahan anak-anak kita, penerus kita tuh ya akan belajar. Lawan yang kedua nang ini berharap juga lawan pemerintah awan nang penulis apa diapakan mengarnya dihak ciptakan. Soalnya banyak yang diambil orang dah. Nah, itu. Contoh Bamanda sekarang sudah diakui Kalsel. Sudah sampai Kalsel. Jadi kayak apa kita perlu cara menariknya itu nah. Jadi memanda itu ciri khasnya beladon. Nah kalau di sana kan ada belum, jadi kita supaya kau kita angkat ladun dulu pulang kita cari pakar-pakarnya. Oh ini beladon pasti memanda. Nah akhirnya bulik pulang memanda nih kau mahnya nah ini nah. Nah itu yang kita cari pulang. Jadi mudah-mudahan musik panting Selawat ini dibukukan, dibujur-bujur di hak cipta Kabupaten Tapin. Itu harapannya supaya anak cucu nyaman dulu kada di kampung orang lagi. Untuk panting sendiri, Mang, Un pernah mendengar bahwa kalau panting ini ada motif naganya ya, Mang? Kalau untuk Kabupaten Tapin awal tuh kada ada. Naga ini variasi dari apa Banjarmasin. Jadi umpamanya kita supaya nyaman mengolahnya yang dulu tuh foto-fotonya kada ada lagi. Itu mananya cuma ada aja pangbayangan lagi nang kayak yang masih dipakai apa tuh? Lalai gajah itu masih kawanya mula. Ini pembuat panting juga meneruskan abahnya. Nah, kira-kira, Mang, kita tadi kan sudah berbicara tentang beberapa ciri khas musik panting Selawat. Selain perbedaan alat musik dari musik panting biasa, nah itu kira-kira apa aja, Mang? Selain lagu, selain alat, apa yang membedakan musik panting Selawat dengan musik panting biasa, Mang? Kalau untuk kada jauh berbeda sekarang ini sebenarnya musik panting biasa kalau masuk udah ke panting Selawat kayak gitu nah. Di sela-sela lagu dua lagu panting Selawat, lagu panting biasa masuk ke sana sudah. Jadi musik panting biasa itu awal di aransemen bujur-bujur ke panting Selawat sudah. Nah kalau untuk Selawat itu kada kau masuk ke panting biasa. Kawa-kawa tapi model ada janggal lah soalnya pakai gong itu kan beda nadanya. Kalau bass sudah kau mencari nada. Selawat itu kadang-kadang nadanya antara mayor lawan minor tuh. Kalau orang Arab tuh apa yang menyambat namanya itu? Lain nadanya itu nah. Perantaraan nada mayor lawan minor. Sika. Nah, itu makanya di lagu-lagu gambus itu ada khusus organnya yang dijual. Lain organ biasa kada kawa. Lagu-lagu Arab. Nah, di situ ya makanya musik panting Selawat ini lagu-lagunya mungkin kada awal ke panting biasa, cuma agak janggal kayak itu. Nah sebenarnya di panting biasa nada-nada itunya kada ada, harus pakai organ mencari nada sikanya tadi. Nah habis itu, Mang, kita kan sekarang masih di masa pandemi. Nah bagaimana cara Amang mengembangkan musik panting ini, Mang, di tengah kondisi pandemi saat ini, Mang? Nah untuk sementara untuk di pemerintahan belum kau main lagi. Yang kau main itu di daerah-daerah pedalaman masih. Itu kan jarang, cuma di daerah pedalaman yang mungkin itu tanpa izin juga lah. Cuma dengan memakai protokol kesehatan juga, Bang. Masuk ke daerah pedalaman lagi. Cuma harus tetap ada latihan. Nah kalau biasanya latihan itu berapa kali seminggu gitu, Mang?
Kalau dulu tuh 2 kali seminggu, kalau sekarang sudah kurang 1 kali seminggu aja lagi. 1 kali Kadang-kadang seminggu. habis Jumatan. Nah tadi kan pernah Amang bilang tadi kalau biasanya musik panting ini dimainkan ketika ada perkawinan atau pernikahan ya Mang. Selain itu ada acara-acara tertentu. Nah mungkin juga selain itu Mang, pernah nggak tampil misalnya di acara di Kabupaten Tapin yang menampilkan musik panting? Maksudnya main di mana tuh? Di kabupaten sendiri Mang, di Kabupaten Sering Tapin. hari jadi. Waktu hari jadi. Peresmian kantor. Kalau grupnya sendiri tadi Mang kira-kira ada berapa orang Mang? Kalau yang pertama dulu tuh ada 12, Ada sekarang 12 orang. diminimkan menjadi 9 atau 10. 9 atau 10. Dulu tuh memakai rebana ada 2 orang, sekarang ada lagi pakai rebana, sudah diminimalis gitu. Ini Amang awalnya belajar sendiri atau gimana Mang? Belajar, Belajar sendiri. belajar ada yang melajari juga. Ada yang belajar. Nah tadi kan ada yang di Parigi, ada yang di Pandahan, ada yang di Tapin Selatan kan? Iya di Tatakan daerah. Ada yang di daerah Tatakan. Nah itu kan pastinya punya grup sendiri-sendiri Iya, kan iya. Mang? Nah pernah nggak kira-kira Mang antara beberapa grup tadi misalnya bertemu saling latihan musik panting gitu Mang? Kalau untuk bertemu saling latihan kadang Bang, tapi kalau kekurangan, nah itu ada kekurangan di sini minta ke daerah ini bisa, umpamanya tukang biola atau tukang pantingnya kawak main ikut kita bisa saling tukar. Nanti boleh kan Mang saya lihat Amang mungkin sama Amang Tony juga main musik pantingnya. Boleh. Iya. Selain itu Mang kira-kira yang belum saya bahas tentang musik panting salawat ini ada nggak yang mau Amang sampaikan terkait musik panting salawat? Nah itu tadi itu mudah-mudahan generasi penerus ini akun belajar ke musik panting salawat ini. Jadi ada penerusnya. Di kalangan apapun yang penting dia mau belajar itu. Lalu mengharapkan itu ada dukungan dari pemerintah. Tapi kalau dukungan pemerintah saat ini bagaimana Mang kalau tanggapan Amang sendiri? Bagus saja lagi itu supaya lebih maju lagi gitu. Nah diadakan umpama gedung untuk pelatihan untuk pengembangannya itu. Nah itu belum ada lagi gedung-gedung itu. Sementara ini kan paling-paling sekolah yang minta. Nah kira-kira kenapa Mang menurut Amang nih banyak generasi muda khususnya para remaja sekarang ini tidak begitu tertarik dengan musik panting selain masa modern seperti ini Mang? Itu tadi adanya musik modern itu. Musik modern. Adanya musik modern. Nah, cuma kita berusaha juga yang modern ini alatnya kita gabung ke sini kalau bisa tuh lagu-lagu modern kalau dimainkan dengan panting supaya menarik gitu. Kalau bisa kayak lagu-lagu band kolaborasi band. dulu supaya senang kayak gitu. Iya. Kalau bisa itu mencari jalurnya dulu. Untuk main musik panting sendiri Mang sampai bisa ahli kira-kira butuh waktu berapa lama Mang? Itu untuk selagu dua lagu aja lah tuh ya lagu. sebulan tuh pasti bisa. Sebulan pasti bisa. 2 lagu sebulan tuh mahir udah kalau untuk 2 lagu, tapi untuk beberapa lagu tuh harus latihan terus. Yang jelas dalam sebulan itu setengah bulan tuh latihan dasar dulu karena belajar lagu sekitar sebulan tuh 2 lagu tuh pasti dapat sudah. Jadinya mengembang ke lain aja lagi. Nah di sini saya juga penasaran Mang kira-kira musik panting ini ada kaitannya nggak Mang sama hal-hal yang berbau mistis gitu Mang? Soalnya kan ada beberapa tarian yang ada mengarah ke sana juga. Nah kalau untuk musik panting sendiri kira-kira ada nggak Mang? Kalau untuk pemikiran kita sendiri kedada Bang, lah kedada untuk musik panting ini kedada. Nah selain ke daerah gamelan ya, nah itu kita percaya menurut daerah ini kedada mistis untuk panting selawat namanya. Panting salawat. Jadi untuk ke panting biasa itu bisa. Itu gin acaranya umpamanya ada tarian. Nah itu Ada tarian. Biasanya kalau musik panting dimainkan sama tarian apa Mang? banyak musik panting pokoknya sejenis Melayu. Sejenis Melayu. Panting itu berkaitan dengan Melayu sama dengan gambus itu berkaitan dengan Melayu. Nah selanjutnya mungkin teman-teman juga masih belum ada yang terlalu tahu nih tentang gimana sih musik panting itu. Mungkin langsung aja ya kita minta amang-amang sekalian untuk memainkan musik panting. Mungkin boleh Mang dimainkan selagu 2 lagu musik panting salawat atau musik panting biasa.
panting biasa, Mang? Paling Busra udah. Busra. Lagu apa ini yang dibawakan, Mang? Busra Lana. Nah ini sejenis panting selawat dan lagu-lagu Sejenis selawat. panting salawat. Lagu apa tadi itu kira-kira, Mang? Busra Busra Lana. Lana. Busrolana. Berarti nadanya aja yang beda ya, Mang, Iya. kalau misalnya memainkan lagu yang lain. Apa lagi? Mungkin Amang lagi yang Boleh. coba. Lagu apa? 45. Oh, mendong lihat. Bandung-Bandung katanya, Bang. Mandong permintaan tadi. Kira-kira saya boleh pinjam Boleh, pantingnya boleh, nggak, boleh. Mang? Ya. Ini kan bentuknya seperti ini ya, Mang. Hmm. Ini terbuat dari apa, Mang, kira-kira, Mang? Dari kayu batangan. Kayu batangan. Di mana, Mang? Pohon-pohon. Pohon batangan. Pokoknya Kalau- dari nangka, batang Dari nangka, batang nangka. dari batang kenanga. Kalau ini kan ada 4 tali ya, Mang? Hmm. Ini boleh saya tahu nggak ini talinya namanya apa aja, Mang? Kalau untuk yang panting biasa tuh kita kurang hafal Bang, nama-nama orang Bahari ada. Iya. Ada hafal cuma andakannya ada pengalik, Ada ada pengalik, agur. agur. Nah, kalau biasa kan menyambat bahwa ini tali 1, tali 2, tali 3, tali 4 itu. Jadi 2 tali ini satu nada. Kalau ini nada-nadanya gimana, Mang? Nadanya kita ambil di organ, di HP kan ada sudah ini. Nah, Jadi menyesuaikan aja ya, Mang, sekarang. Nah, selain itu juga, Mang, biasanya kan sering nih, Mang, tadi diminta tampil di acara-acara. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau Amang nggak keberatan, biasanya kalau minta tampil itu berapa ya, Mang, untuk biayanya sendiri? Untuk daerah Kabupaten Tapin biasanya dulunya 3 juta sampai 3,5 Oke, juta sampai untuk daerah 3,5. lingkungan Kabupaten Tapin. Itu sudah siap lawan sound system, sudah siap di tempat. Sudah siap di tempat. Kalau misalnya keluar daerah, Mang, kira-kira berapaan? Nah itu tadi tambahan transport lagi. Transport lagi. Nah, Biasanya berapa, Mang? Misalnya tadi ke Tanah Laut tadi kan, Mang? nah tambah kan tahu tanah laut itu transportnya berapa? Nah tambah itu. Tambah Biasanya. transportnya. Berarti kalau misalnya mengundang musik panting tadi, kalau keluar daerah itu pasti yang jadi tambahan transport ya, Mang. Terus Mungkin akomodasi. ada tambahan makan di Iya, jalan. tempat tinggal ya, Mang. Transport kalau itu. Berarti tadi kalau di Kabupaten Tapin sekitar Sekitar 3,5. 3,5. Itu musik pantingnya aja atau bergabung sama yang lain, Mang?
Maksudnya? Misalnya kan ada acara misalnya di kita di Kabupaten Tapin khususnya Kalimantan Selatan juga itu ada Beusung, Mang. Oh, itu beda, lain beda ya, lagi. Mang. Itu khusus musik panting. Berarti khusus musik panting ya, Dari Mang? pagi pokoknya jam 9 sampai jam 2 itu khusus. Kalau ada yang di Pangan tadi itu ada paket lagi. Ada paket. Berarti kalau minta menampilkan musik panting satu grupnya kira-kira 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, terus Mang, menurut Amang sendiri apa sih Mang yang menarik dari musik panting salawat menurut Amang pribadi? Ya, yang menarik tuh lagu-lagunya itu bisa masuk ke musik panting, tahun diterima oleh daerah Kabupaten Tapin, itu menarik banget. Kabupaten Tapin. Kalau Amang Tony sendiri bagaimana Mang? Kira-kira apa yang menarik bagi Amang tentang musik panting salawat ini? Kalau aku, karena musik selawat itu biasanya kan memainkan alat modern. Kalau menariknya tuh bisa dimainkan panting bikinan kita sendiri itu itu jadi asiknya. Kan kalau di alat modern gitar yang bisa memainkan selawat itu Allah, organ ini dari senar nilon bisa kita iringi lagu-lagu selawat. Nah, itu yang asik. Tapi kalau misalnya minta bawakan penampilan musik panting nih Mang, kebanyakan itu kalau daerah Kabupaten Tapin minta bawakannya itu musik panting apa Mang? Salawat atau musik panting biasa? Digabung berarti jadi ya Mang? umpamanya orang minta, ada orang lain kami minta banyak selawatnya, tapi masih ada lagu-lagu kita Banjarnya. Tapi kadang-kadang orang minta lagu Banjar cuma harus ada selawatnya. Nah, tergantung request, tapi kebanyakan tuh digabung masih. Supaya Jangan hilang tradisi panting. Selawat aja kita terima juga kalau khusus selawat. Harus ada itunya tadi. Kalau musik panting salawat ini ada pakemnya nggak Mang? Kada ada pakem. Oh, berarti tidak ada pakemnya ya Mang? Pakemnya tadi mah ambil dari musik panting biasa dikembangkan ke musik panting selawat, kan nggak itu tadi? Iya. Berarti kada ada pakem. Berarti tidak ada pakem karena mengembangkan dari musik panting kalau dari pengembangan itu jelas biasa. kan ada pakem. Iya. Tapi kalau musik panting biasa berarti ada pakemnya Ada Mang? pakemnya dari orang Bahari itu. Kira-kira Langsung ke aja? apa Ahmad Riyadi aja biar pakemnya di situ ada pakemnya juga. Ada pakemnya sudah. Ini kira-kira udah lama ya Mang? Pantingnya? Apanya? Pantingnya Yang mana? yang ini yang saya pegang. Sekitar 5 tahun. Sekitar 5 tahun. Oke, sanak sekalian, jadi hari ini kita sudah berbincang-bincang santai bersama Amang Syail dan Amang Tony mengenai musik panting salawat. Jadi di sini sedikit saya simpulkan, musik panting salawat itu ada di Kabupaten Tapin, berkembang atau pengembangan dari musik panting biasa sekitar 18 tahun yang lalu. Di antaranya perbedaannya itu ada lagu, kemudian juga gemelan-gemelan tadi ya, Mang, alat musik. Alat musik yang berbeda dan juga ada musik tambahan. Ada musik tambahan. Dan selain itu juga musik panting biasanya dibawakan ketika acara perkawinan atau pernikahan, kemudian acara-acara kebudayaan ya, Mang. Nah, jadi kalau kalian ingin belajar musik panting, di sini ada beberapa tempat di Kabupaten Tapin, diantaranya tadi ada di Parigi, ada di Pandahan, dan ada di Tapin Selatan di daerah Tatakan. Kalau ingin belajar, kalian bisa langsung datangi, mungkin bisa langsung datangi Amang. Iya, ke sanggarnya langsung. Bisa langsung ke sanggarnya Amang Tony tadi di Pandahan. Di Pandahan sama di Parigi ya, Mang? Di Parigi. Di Parigi. Pandahan ada lagi. Oh, berarti beda lagi. Oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai hari ini, sampai di sini dulu podcast kita berbicara tentang musik panting salawat Kabupaten Tapin. Sampai nanti di podcast selanjutnya bersama narasumber yang pastinya juga luar biasa seperti hari ini. Demikian kami sampaikan, sampai jumpa lagi di podcast Bilik Budaya selanjutnya. Salam Bilik Budaya, bye-bye sanak budaya.
rupa bulik pangdamini, bulik pangdamini. Ulun basakit hati pianang ulun tangisi, kada sakira diri ulun marista. Pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kur sumangat di muhara lawa. Pian datang ulun sambut lawan mayang, ulun hamburi baras, si baras kuning kur sumangat di muhara lawa, kur sumangat di muhara lawa, kur sumangat